Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Kemah Terlarang Desa Gunung Wedhus. Cerita ini ditulis oleh Mins Theodore. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kemah Terlarang Desa Gunung Wedhus. Pemandangan di atas tebing ini cukup indah, andai saja keadaannya tidak seperti ini. Mungkin yang lainnya bisa menikmatinya dengan tenang, pikir Siva. Sekarang sudah jam 9. Seharusnya kita sudah berada di kemah 1 jam yang lalu. Mereka pasti sudah menunggu kita. Siva tidak menanggapi perkataan Rangga. Dia diam saja. Siva, kau tidak apa-apa kan? Iya, aku tidak apa-apa. Aku hanya sedikit kelelahan saja. Mereka berdua diam, tidak ada yang mengatakan apapun. Hanya terdengar suara burung dari kejauhan dan suara-suara serangga. Ada hal yang ingin Siva katakan pada Rangga, namun dia tahu sekarang ini bukan saat yang tepat untuk mengatakannya. Meskipun begitu, Siva tetap ingin mengatakannya. Jarang sekali Siva mendapatkan kesempatan berdua dengan Rangga. Rangga, ada sesuatu yang ingin aku katakan. Apa? Sudah sejak lama aku merasakan hal seperti ini. Aku menyukaimu. Saat Rangga mendengarkan itu, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya diam sambil menunduk. Setidaknya katakanlah sesuatu. Aku tahu sekarang ini bukan waktu yang tepat untuk mengatakan hal-hal seperti ini, tapi aku tidak tahu kapan aku bisa mengatakannya. Entahlah Siva, aku sebenarnya sedikit terkejut dengan apa yang kamu katakan barusan. Hanya saja kejadian waktu itu dengan Angkara benar-benar membuatku sedikit kebingungan dan kacau. Sekarang hubunganku dengan Jessie benar-benar rumit. Aku tidak tahu status hubunganku dengan Jessie sekarang ini apa. Lagi pula sekarang ini benar-benar bukan waktu yang tepat. Nanti kita bicarakan ini setelah kita menemukan Lucy dan kembali ke kota. Iya. Siva sedikit kecewa. Mereka berdua beranjak berdiri saat mereka mulai berjalan. Tiba-tiba muncul sesuatu dari balik pepohonan. Itu adalah makhluk yang menyeramkan yang tadi dilihat oleh mereka. Makhluk menyeramkan itu mendekati Siva dan Rangga sambil memegang golok yang sudah berkarat. Siva dan Rangga mundur perlahan-lahan mendekati ujung tebing. Siva memegang tangan Rangga dengan erat dan diam di belakang Rangga ketakutan. "Apa yang kau inginkan dari kami?" teriak Rangga. Makhluk itu tidak mengatakan apa-apa, hanya diam dan membuat Rangga frustasi. Rangga langsung berlari ke arah makhluk itu secara mendadak, menyeruduk makhluk tersebut. Mereka berdua terjerembab dengan badan Rangga ada di atas mereka. Badan Rangga lebih besar daripada makhluk itu, sehingga makhluk itu kesulitan untuk bergerak. "Siva, lari!" Rangga berteriak pada Siva. Siva langsung berlari menjauh dari tebing. Makhluk yang tertindih tubuh Rangga itu menyikut Rangga yang lengah dan menendang tubuh Rangga agar menjauh dari tubuh makhluk tersebut. Rangga terpojok ke sisi tebing. Rangga dan makhluk itu mencoba berdiri, namun Rangga kalah cepat. Makhluk itu mengacungkan golok yang dia pegang dan mengayunkannya ke arah Rangga. Rangga yang saat itu terpojok tidak punya pilihan lain selain meloncat dari tebing dan jatuh ke sungai yang berada di bawahnya. Siva yang melihat itu dari belakang berteriak memanggil Rangga. Makhluk itu melihat ke bawah tebing lalu melirik ke belakang ke arah Siva. Siva yang saat itu menangis mengikuti instingnya yang menyuruhnya untuk berlari.
Di belakang makhluk itu mengejar dirinya. Jesse berjalan di tengah hutan yang asing bagi dirinya. Dia mencoba mengingat-ingat saat tadi berlarian agar bisa kembali ke kemah. Jesse sangat kesal dengan apa yang dikatakan oleh Fabio tadi, meskipun yang dikatakannya memang ada benarnya. Jesse tak tahu bahwa perselingkuhannya dengan Rangga akan membuat semuanya menjadi berantakan dan berakhir dengan terbaringnya Lala di rumah sakit serta keluarganya Angkara dari kelompok Ten Trigger. Terlebih lagi pandangan yang lain terhadap dirinya yang seolah-olah itu semua salah dia. Meskipun mereka tidak mengatakannya secara langsung pada Jesse, tapi Jesse bisa mengetahuinya dari cara mereka memandang dirinya. Entah sudah berapa lama Jesse berjalan, jam tangannya tertinggal di kemah. Saat Jesse berjalan, dia melihat dedaunan yang terinjak. Dia yakin itu pasti jejak saat tadi mereka berlari. Jesse mengikuti jejak itu beberapa lama, kemudian sampailah dia di kemah. Jesse melihat kemah mereka masih utuh dan tidak ada siapa-siapa di sana. Itu artinya orang-orang yang mencari Lucy masih belum kembali saat mereka kembali. Mereka melihat kemah yang kosong sehingga mereka pergi lagi. Namun sepertinya itu tidak mungkin, mengingat barang-barang di kemah masih utuh saat Jesse memeriksanya. Saat Jesse sedang berdiri, tiba-tiba dia mendengar suara orang yang sedang berlari ke arah mereka. Terdengar dari gemerisik dedaunan, Jesse mengambil kayu yang tergeletak di tanah dan memegangnya erat. Suara itu makin dekat dan detak jantung Jesse berdebar semakin kencang. Saat suara itu terdengar sudah berada di depannya, muncullah sosok perempuan berambut pendek yang menggunakan sweater, berlari dengan kencang ke arah Jesse. Jesse menatap mata perempuan itu yang terlihat sembab. "Siva, kamu membuatku..." Belum sempat Jesse menyelesaikan perkataannya, Siva langsung memeluk Jesse. "Siva, apa yang terjadi? Di mana yang lain? Rangga? Apa yang terjadi dengan Rangga?" Siva melepaskan pelukannya. Wajah Siva benar-benar kusut. "Rangga jatuh dari tebing." Wajah Jesse terlihat kaget. Siva kemudian menceritakan semuanya dari awal, bermula saat mereka melihat makhluk dengan sosok yang menyeramkan. "Ya, makhluk itu juga datang ke kemah. Aku, Fabio, Alista, dan Serena berlari, namun kami semua terpisah. Aku kembali lagi ke sini dan tidak ada siapa-siapa. Rangga..." Siva masih saja menyebut nama Rangga. "Aku yakin Rangga baik-baik saja, dia pandai berenang." Jesse mencoba menenangkan Siva meskipun dirinya juga khawatir pada Rangga. "Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, Jess?" "Kita ambil barang-barang yang kita butuhkan lalu kita cari yang lain. Kita harus segera menemukan mereka dan pulang sebelum malam tiba." Jesse dan Siva mengambil barang-barang yang mereka butuhkan, tas, jaket, serta 2 batang kayu sebagai alat untuk memukul. Siva menuliskan sebuah pesan dalam kertas yang berisi, "Aku dan Jesse mencari yang lain. Jika kalian sudah kembali, ikutilah kertas berwarna hijau yang kami tempel di dahan pohon, agar kalian bisa menemukan kami. Tertanda Siva dan Jesse." Jesse menggunakan kertas berwarna hijau yang disobek dari kertas memo dan menempelkannya di pohon sebagai penanda untuk yang lain dan juga agar Jesse dan Siva tidak tersesat bila ingin kembali ke kemah. Setelah Jesse dan Siva selesai mengumpulkan barang-barang yang diperlukan, mereka berdua kemudian pergi ke arah tadi Dika dan yang lainnya pergi, sambil menempelkan kertas di pohon seiring mereka berjalan. Pertama, aku tidak bermaksud sombong, tapi aku memang orang yang cukup populer karena faktor fisik. Aku memiliki tipe badannya atletik, tinggi yang lumayan, serta wajah yang menurut orang lain manis, sehingga banyak perempuan yang menaruh perasaannya kepada aku. Tapi ada satu orang perempuan yang bahkan tidak tertarik sama sekali pada aku. Well, tentunya tidak semua perempuan tertarik pada aku, tapi setidaknya kebanyakan perempuan di sekolahku tertarik denganku. Hari orientasi di SMA Nusantara berbeda dengan sekolah yang lain. Sekolah lain bisa dibilang lebih membuat para siswa orientasi terlihat konyol dengan pakaian yang aneh, topi yang aneh, dan hal-hal yang aneh lainnya. Untung saja sekolah yang aku masuki tidak seperti itu.
Orientasi di SMA Nusantara cukup menyenangkan. Masa orientasi diadakan selama 3 hari. Di hari pertama, semua orang diperkenalkan dengan lingkungan yang ada di sekolah, aturan-aturan dasar yang ada di sekolah ini, serta tempat-tempat yang penting bagi siswa. Di hari kedua, siswa diperkenalkan kepada klub serta ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Tetapi tidak semua klub dan ekstrakurikuler menjelaskan secara gamblang tentang kegiatan mereka. Siswa diberi pilihan untuk memilih klub dan ekstrakurikuler yang menurut mereka menarik. Lalu sang ketua dari masing-masing klub dan ekstrakurikuler akan membawa mereka ke markas mereka dan menjelaskan tentang kegiatan lebih detail. Di hari ketiga, kegiatan penutupan diiringi dengan acara musik. Band-band yang ada di sekolah ini bermunculan, serta hal-hal lainnya lagi. Dan menurutku penutupan ini malah terlihat seperti festival sekolah. Oh, aku lupa memberitahukan kalian. Namaku adalah Rangga Nugraha. Aku bukan siswa orientasi, melainkan panitia orientasi. Dan ini adalah ceritaku saat aku pertama kali bertemu dengan seorang perempuan yang membuat duniaku lebih berwarna. Saat itu aku merasa lelah karena dari semalam aku dan panitia yang lainnya mempersiapkan acara untuk penutupan masa orientasi. Sehingga aku dan beberapa panitia harus menginap di sekolah. Aku sedang duduk di kursi penonton di barisan kedua. Aku mendengar beberapa perempuan berbisik-bisik di belakangku. Di panggung, band dari anak kelas 3 sedang bermain. Musiknya sangat bersahabat di telinga, serta suara vokalisnya bagaikan suara bidadari. Semua orang menikmatinya, kecuali seorang perempuan yang sedari tadi sendirian di bangku penonton. Pandangannya terarah ke tempat lain, lebih tepatnya terlihat seperti sedang melamun. Aku menghampiri perempuan itu dan membuatnya terkejut. Maaf, aku membuatmu kaget ya? Oh iya, tidak apa-apa kak. Bagaimana, apa kamu menyukai acara penutupannya? Ya, aku cukup menyukainya. Senyumnya, ada sesuatu dalam senyumannya yang membuatku terdiam dan entah mengapa jantungku berdetak lebih cepat. Nama kamu siapa? Namaku Lala. Lala? Lala Tristiana kah? Iya, kok kakak bisa tahu nama lengkap aku? Ya, aku kenal kakak kamu, Angkara kan? Oh, kakak temannya Kak Angkara? Ya, kita satu kelas. Dia pernah bilang kalau adiknya mau bersekolah di sini. Ngomong-ngomong, kemana Angkara? Aku belum lihat dia dari tadi. Kakakku tadi ada di sini bersama aku lalu pergi sebentar mencari minuman. Aku dan Lala akhirnya ngobrol cukup lama sambil menunggu Angkara. Manis, ramah, baik, dan lucu. Mungkin itu kata yang cukup tepat untuk menggambarkan Lala. Rangga. Seseorang memanggilku dari belakang. Sepertinya kau sudah bertemu dengan adikku. Lala, hati-hati, Rangga ini seorang playboy, kata Angkara bercanda sambil memberikan botol minuman pada Lala. Enak saja, aku bukan playboy. Hanya saja aku ini seperti magnet bagi para perempuan. Aku tertawa bersama Angkara dan Lala. Sejak saat itu aku dekat dengan Lala. Angkara pun merasa tidak keberatan. 5 bulan kemudian aku dan Lala menjadi sepasang kekasih. Sebelum aku melanjutkan kisahku dengan Lala, aku ingin menceritakan kisah awal mula Ten Trigger terbentuk. Jadi aku, Angkara, Eris, Dika, Lucy, Alista, Siva, Jessie, dan Serena berada di kelas yang sama saat kami kelas 10. Lalu di semester kedua, kelas kami kedatangan murid baru yaitu Fabio. Pada awalnya kami semua tidak akrab satu sama lain. Saat itu aku hanya berkumpul dengan Dika, Angkara, dan Eris. Yang lainnya hanya sibuk dengan dunia mereka masing-masing. Satu hari kelas kami dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan sebuah tugas. Aku satu kelompok dengan Lucy, Jessie, Dika, dan Serena. Aku merasa canggung dengan Jessie karena suatu alasan, tapi aku tidak akan menceritakan hal itu sekarang. Aku dan kelompokku sepakat untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan di hari Minggu. Kami semua berkumpul di depan sebuah toko buku jam 9 pagi. Tapi kalian tentunya tahu,
Akan selalu ada orang yang terlambat. Semuanya sudah datang kecuali Jesse. Dia sudah terlambat sekitar 40 menit, yang lainnya terlihat sudah kesal. Sekitar 10 menit kemudian aku melihat seorang perempuan menyeberangi jalan. Jesse, dari jauh dia melambai-lambaikan tangannya dan meminta maaf karena terlambat sambil berlari-lari kecil. Dari arah kanan, ada seorang pria berlari ke arah Jesse, namun aku tidak menyadarinya saat itu. Pria itu berlari menghampiri Jesse lalu seketika menarik tas kecil Jesse. Jambret! Pria itu langsung berlari dengan kencang. Aku dan Dika sontak langsung mengejar pencuri tersebut. Banyaknya jumlah pejalan kaki membuat aku dan Dika sulit berlari. Begitu pula dengan pencuri tersebut. Beberapa kali aku menabrak para pejalan kaki dan mendengar mereka mencaci maki di belakang. Aku hanya bisa berkata maaf sambil berlari, meskipun aku sudah berteriak pencuri ataupun jambret. Namun orang-orang di sekitarku hanya melihatku keheranan. Tidak ada seorang pun yang membantu kami. Pencuri itu berlari kencang dengan pakaian joggingnya. Dika berada di depanku, namun jaraknya masih tetap jauh dengan pencuri tersebut. Pencuri itu berbelok ke arah kiri di mana kerumunan pejalan kaki tidak terlalu banyak. Aku tetap berlari sambil berteriak memanggil si pencuri tersebut. Tiba-tiba seseorang menabrak pencuri tersebut hingga mereka berdua terjerembab. Aku dan Dika buru-buru menghampiri. Orang yang menangkap sang pencuri tersebut adalah Angkara. Dika, dia mencuri tas Jesse, kataku sambil terengah-engah kehabisan napas. Kami bertiga membawa pencuri tersebut ke pos polisi terdekat. Tentunya setelah wajah pria itu dipenuhi benjolan-benjolan akibat pukulan dari beberapa orang. Hari itu kelompok Angkara sama-sama akan berbelanja kebutuhan untuk tugas praktik hari Senin besok, sehingga kami bersembilan pergi bersama. Itu awal mula kami berkumpul. Bahkan saat hari praktek tiba, kelompok Angkara yang beranggotakan Angkara, Elisa, Eris, dan Siva lupa membeli salah satu bahannya penting, sehingga mau tidak mau kelompok mereka bergabung dengan kelompokku yang mempunyai bahan-bahan yang lebih. Saat itu kami menjadi sering berkumpul. Itu adalah saat sebelum Fabio masuk ke kelas kami. Fabio hampir tidak memiliki teman karena sifatnya yang pendiam dan pemalu. Di kelas dia selalu sendirian, sehingga aku dan yang lainnya merasa kasihan. Aku mulai mengajak Fabio bergabung bersama kami. Perlahan-lahan dia mulai bisa beradaptasi bersama kami. Dan ternyata dia orang yang sangat menyenangkan dan juga penakut. Siva mengusulkan untuk memberi nama perkumpulan kami, dan pada akhirnya kami menamai perkumpulan kami dengan sebutan Ten Trigger. 10 orang pemicu. Sejak saat itu kami selalu bersama-sama. Bahkan ajaibnya kami tidak pernah terpisah kelas hingga kelas 3. Kami membuat banyak kenangan menyenangkan bersama-sama. Namun kebersamaan Ten Trigger mulai retak karena masalahku dengan Lala yang membuat Angkara keluar dari Ten Trigger di bulan Desember 2015. Hubunganku dengan Lala berjalan dengan lancar sejauh ini. Kami sering bertengkar satu sama lain, tapi kami selalu bisa menyelesaikan masalah kami. Akan ada selalu ujian dalam setiap hubungan. Setiap ujian yang kita lalui pasti akan menambah kualitas hubungan kita, membuat kita lebih dewasa dalam menyelesaikan masalah. Tapi beberapa bulan terakhir ini hatiku terasa terbagi dua dengan orang lain. Jesse. Aku dan Jesse dulu memiliki sejarah kecil yang tidak banyak diketahui oleh anggota Ten Trigger. Saat itu aku masih kelas 9 SMP. Aku dan Jesse saat itu berada di kelas yang sama dan kami cukup dekat. Semakin lama perasaanku pada Jesse semakin besar, hingga akhirnya satu hari aku menyatakan perasaanku padanya di belakang sekolah. Aku dengan rasa percaya diri yang tinggi mengeluarkan kata-kata layaknya orang yang sedang jatuh cinta dan berusaha mendapatkan hatinya. Ya, dan itu semua yang aku rasakan saat ini. Saat itu Jesse hanya diam dan memandang tanah perlahan. Senyum di wajahku menghilang. Jadi bagaimana menurutmu? Jesse mengalihkan pandangannya ke arahku, menatap mataku. Ekspresinya terlihat serius dan mengasihani. Aku tahu apa maksudnya.
Rangga, kamu orang yang sangat baik. Aku sangat nyaman berada di dekatmu. Tapi apa? Maafkan aku tidak bisa menerima perasaanmu. Aku tahu ini pasti membuatmu sakit hati, tapi aku tidak bisa memaksakan perasaanku terhadapmu. Selama ini aku hanya menganggapmu sebagai sahabatku, sahabat terbaikku. Lagi pula aku sudah menyukai orang lain. Hatiku terasa hancur berkeping-keping saat aku mendengar jawaban Jessie. Aku kira selama ini kita memiliki perasaan yang sama, tapi mungkin aku terlalu berharap banyak. Aku meninggalkan Jessie begitu saja tanpa mengatakan apapun. Aku mendengar Jessie meminta maaf di belakang sana, namun aku tidak bisa melihat ke belakang. Tidak setelah perasaanku terkoyak. Aku terus berjalan menjauh darinya. Sejak saat itu aku tidak pernah berbicara lagi padanya. Jessie terlihat berusaha mencoba untuk berbicara padaku, namun aku terus-menerus tidak mengacukannya, hingga akhirnya dia tidak pernah mencoba berbicara lagi padaku. Kami berdua seolah-olah tidak pernah mengenal satu sama lain. 1 bulan setelah kejadian itu, aku mendengar bahwa Jessie telah berpacaran dengan siswa dari kelas lain. Tentu saja hatiku tidak bisa menerima kenyataan tersebut dengan mudah. Selama 1 minggu aku selalu bolos masuk sekolah karena tidak pernah bisa fokus. Aku benar-benar menjauh dari kehidupannya, bahkan hingga hari perpisahan sekolah. Aku tak pernah mengucapkan satu kata pun kepadanya. Aku masuk ke SMA Nusantara dan tidak pernah tahu bahwa Jessie masuk ke sekolah yang sama. Bahkan kami berada di kelas yang sama, tapi aku sudah bisa merelakan Jessie. Hingga hal tersebut tidak terlalu menggangguku lagi. Meskipun begitu, kami masih tidak berbicara satu sama lain. Tapi kami saling senyum setiap kali berpapasan. Tapi seperti yang kalian tahu, aku dan Jessie akrab kembali saat kami membentuk Ten Trigger. Dan saat kelas 11, hatiku terisi oleh Lala dan semuanya berjalan dengan lancar. Setidaknya aku berpikir seperti itu, hingga satu hari Jessie tiba-tiba datang ke rumahku. Dan sekali lagi hubunganku dengan Lala diuji dengan ujian yang lebih berat dari sebelumnya. November 2015, saat itu Indonesia sudah memasuki musim hujan. Aku sedang berada di kamarku bermain video game. Hari itu hari Minggu dan di luar sedang hujan. Jadi aku memutuskan untuk menghabiskan waktuku dengan bermain game favoritku. Rangga, ada Jessie. Jessie. Aku mendengar ibuku memanggilku dari bawah. Mau apa dia hujan-hujan seperti ini datang ke rumahku? Ibu memang sudah mengenal Jessie serta anggota Ten Trigger lainnya karena memang sering berkumpul di rumahku. Suruh masuk ke kamar aja, Mah. Aku mendengar suara langkah kaki samar-samar menaiki tangga, lalu seseorang memanggilku dari belakang. Aku berdiri dan berbalik ke belakang. Di sana kulihat Jessie berdiri, sebagian bajunya basah karena hujan. Hei Jess, ada? Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, Jessie tiba-tiba berlari ke arahku dan memelukku. Lalu aku mendengar Jessie terisak-isak. Jess, kamu kenapa? Jessie tidak menjawab pertanyaanku dan terus menangis di dalam pelukanku. Aku mencoba melepaskan pelukan Jessie. Sekarang kamu tenangkan diri kamu dulu. Aku menuntunnya ke sofa, lalu aku menutup pintu kamar dan menghampiri Jessie. Sekarang kamu ceritakan semuanya. Jessie menceritakan semua. Jessie mempergoki pacarnya yang bernama Ricky. Dia selingkuh. Ricky adalah orang yang dia sukai saat aku menyatakan perasaanku kepada Jessie. Mereka berpacaran dari saat itu sampai hari ini. Jessie mendapatkan kabar dari teman-temannya bahwa dia melihat Ricky sedang bersama perempuan lain dari kelas lain. Jessie tidak percaya sebelum dia melihatnya sendiri, sehingga dia memergoki Ricky hari ini. Ternyata yang dikatakan oleh teman-temannya memang benar, dia bersama perempuan lain. Jessie menghampiri Ricky yang terpergok selingkuh dan semuanya menjadi kacau hingga akhirnya mereka putus hari itu juga. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Yang aku tahu, aku hanya ingin bertemu denganmu. Aku membiarkan Jessie menangis hingga dia berhenti. Aku mencoba menghiburnya dengan mengajaknya bermain video game.
Seharian itu Jesse berada di rumahku tanpa ada satu anggota Ten Trigger yang mengetahuinya. Aku pikir hal itu tidak akan menyebabkan masalah, tapi aku ternyata salah. Sejak saat itu Jesse beberapa kali datang ke rumahku, tentu saja tanpa sepengetahuan yang lain. Aku merasa bersalah pada Lala, tapi aku dan Jesse tidak melakukan apapun. Jesse hanya bercerita tentang rasa sedihnya dan kami bermain video game seharian, tapi aku tidak tahu bahwa hal itu menyebabkan kami berdua menjadi semakin dekat. Kedekatanku dengan Jesse diketahui oleh anggota Ten Trigger kecuali Angkara dan Alista. Aku berkata kepada yang lain untuk tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun. Aku berkata kepada yang lain bahwa aku tidak ada hubungan apa-apa dengan Jesse, aku hanya membantunya, itu saja. Satu hari, saat hari terakhir sebelum libur di bulan Desember, Jesse menyuruhku menunggu di kelas setelah semua orang keluar dari kelas. Jesse bilang ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ingin dia sampaikan. Kelas sudah mulai kosong, lalu aku bertanya apa yang ingin dia sampaikan. Rangga, aku baru sadar bahwa selama ini aku memilih orang yang salah. Andai saja waktu bisa aku undur, aku tidak akan mengecewakanmu di hari itu. Yes, aku kurang mengerti apa maksudmu. Aku pura-pura keheranan meskipun sebenarnya aku tahu apa yang dia maksud. Rangga, aku menyukaimu. Wow, Jess, kamu tahu kan? Aku udah memiliki pacar dan kamu juga mengetahui siapa orang itu. Iya, aku tahu, tapi aku tidak bisa menahan perasaan ini. Jess, tolong pikirkan mata-mata. Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, tiba-tiba Jesse mencium bibirku. Herannya aku malah membalas ciuman itu tanpa aku tahu bahwa saat itu Lala masuk ke kelasku dan melihat itu semua. Rangga. Lala terkejut, berdiri di depan pintu. Aku dan Jesse kaget dan saling melepaskan satu sama lain. Lala, aku bisa. Lala langsung berlari keluar kelas. Aku mencoba mengejarnya, namun dia menghilang entah berbelok ke arah mana. Hari itu perasaanku benar-benar kacau. Aku masuk ke dalam kelas. Rangga, aku minta maaf. Jesse merasa bersalah. Aku langsung mengambil tasku dan meninggalkan Jesse begitu saja. Di rumah aku mencoba menghubungi ponsel Lala, namun dia tidak pernah menjawabnya. Aku tidak mungkin berbicara pada Angkara. Hal itu akan membuat semuanya bertambah menjadi parah. Aku berbaring di kasur dan mencoba menenangkan pikiranku dan membiarkan Lala mendinginkan kepalanya. Besok aku akan berbicara padanya, pikirku. Lalu aku pun tidur terlelap. Aku terbangun karena suara handphoneku berbunyi. Di layar tertulis nama Siva. Halo Siva, ada apa? Rangga, Lala masuk ke rumah sakit, dia mencoba bunuh diri. Apa? Aku kaget bukan kepala. Aku bertanya pada Siva, di mana letak rumah sakit tempat Lala dirawat. Aku segera pergi ke sana dengan memicu motorku. Di depan ruangan tempat Lala dirawat, aku melihat anggota Ten Trigger sudah berada di sana. Mereka semua melihat ke arahku saat aku datang. Aku bertanya bagaimana keadaan Lala pada Dika. Dika bilang Lala berhasil diselamatkan. Angkara yang saat itu sedang berada di dalam ruangan mendengar suaraku dan langsung keluar. Dia langsung menghampiriku dengan ekspresi marah di wajahnya. Tanpa basa-basi Angkara memukul wajahku dan membuatku terhuyung-huyung ke belakang. Serena dan Lucy menjerit melihat hal itu. Dika dan Eris menahan badan Angkara, sedangkan Serena dan Siva membantuku berdiri. Kau, gara-gara kau adu korban saja mati brengsek. Angkara berteriak ke arahku. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Orang-orang di sekitar melihat ke arah kami. Eris dan Dika menenangkan Angkara dan menyuruhnya untuk masuk ke ruangan. Aku ingin melihat Lala, namun aku tahu hal itu mustahil. Rangga, aku hanya mendengarkan sekilas dan tidak tahu cerita seutuhnya. Untuk sekarang lebih baik kamu pulang saja dan tenangkan diri. Nanti kita selesaikan masalah ini. Aku tidak bisa berkata apa-apa dan akhirnya aku memutuskan untuk pulang. Saat aku sampai di pintu keluar, aku berpapasan dengan Jesse yang baru datang. Aku dapat telepon dari Serena. Bagaimana keadaan Lala sekarang? Jesse terlihat khawatir. Aku hanya menjawabnya dengan memberitahukan letak ruangan tempat Lala dirawat. Lalu aku pergi keluar.
2 hari setelahnya aku mendapatkan pesan dari Dika untuk datang ke rumahnya. Dia tidak menjelaskan detailnya. Lalu aku pun pergi ke rumah Dika. Di sana semua anggota Ten Trigger sudah berkumpul. Aku harap kita bisa menyelesaikan semuanya sekarang tanpa emosi. Jadi tahan emosi kalian. Dika bertanya padaku dan Jesse apa yang terjadi hari itu. Aku dan Jesse menjelaskan semua, yang lainnya hanya mendengarkan. Kau benar-benar tak punya otak. Sekarang gara-gara perbuatan tololmu, adikku hampir bunuh diri. Sejak kapan kalian berdua bersama? Apa kalian semua mengetahui semua ini? Aku dan yang lainnya terdiam dan saling menatap satu sama lain. Kami sudah mengetahuinya cukup lama. Cukup lama? Kalian benar-benar sungguh tidak bisa dipercaya. Dan kalian membiarkan hal tersebut meskipun kalian sudah mengetahuinya. Agar aku benar-benar menyesal dan minta maaf. Aku tidak tahu hal ini akan terjadi. Semua sudah terlambat. Semua sudah terjadi. Percuma kau menyesal. Nasi sudah menjadi bubur. Tapi aku tahu kau pasti merasa bersalah dan menyesal. Aku bisa memaafkanmu, tapi aku tidak akan pernah lupa. Aku juga sudah memikirkannya. Setelah mendengar jawaban kalian semua barusan, aku sudah tidak bisa berada di kelompok ini. Aku tidak bisa jika kalian menutupi masalah ini di belakangku. Aku keluar dari kelompok ini. Dan aku pikir perbincangan kita selesai. Angkara lalu pergi begitu saja. Alista mengejarnya. Kami semua tidak bisa berkata apa-apa. Terlebih lagi diriku, karena salahku Angkara keluar dari Ten Trigger. Karena salahku Lala hampir saja kehilangan nyawanya. Desember 2015 adalah akhir dari kisahku dengan Lala dan juga akhir dari keutuhan Ten Trigger. Dengan keluarnya Angkara dari perkumpulan kami, keseluruhan atmosfer sangat berbeda. Mulai saat itu kami bersembilan sepakat agar hal seperti ini tidak terulang lagi. Dika dan Eri sampai di depan jembatan yang membelah sungai. Air di sungai tersebut sangatlah jernih, wajar saja karena ini daerah pegunungan. Dika dan Eris tidak mengenal gunung ini, sehingga mereka tidak tahu seberapa jauh jarak mereka dengan lokasi kemah. Mereka berdua berdiri di depan jembatan. Apa kita harus pergi menyeberang ke sana? Entahlah, kita sudah pergi hampir 3 jam. Apakah kita harus Kalimat Eris terpotong diakhiri dengan pegikan dirinya yang membuat badannya ambruk ke tanah. Saat itu Dika langsung melihat ke belakang dan melihat makhluk yang mengerikan itu sudah mengacungkan batang besi siap memukul dirinya. Namun lengan Dika bergerak dengan cepat dan menahan pukulan besi tersebut. Dika memekik kesakitan saat besi itu menghantam lengan kirinya. Dika buru-buru berlari ke arah jembatan. Di belakang, makhluk itu mengejar dirinya. Dika berlari dengan kencangnya dan sampai di ujung jembatan. Tanah di sana terasa licin sekali, membuat Dika terpeleset dan jatuh ke bawah. Dika berusaha menghentikan laju jatuhnya, namun kepala Dika menghantam batu yang membuatnya tak sadarkan diri. Makhluk itu melihat ke arah bawah, mencari-cari tubuh Dika, namun makhluk itu tidak menemukannya. Karena tubuh Dika terhalang oleh beberapa pohon sehingga tidak terlihat oleh makhluk tersebut. Makhluk itu kembali ke seberang dan menyeret tubuh Eris yang tak sadarkan diri. Badan Serena dan Alista dipenuhi dengan keringat. Pundak Alista pun sudah mulai kelelahan memapa Serena yang berjalan tersaruk-saruk. Sebaiknya kita istirahat dulu sebentar. Ya, aku pun sudah kelelahan. Mereka berdua beristirahat sejenak, menikmati keheningan. Pohon di hutan ini begitu tinggi. Bahkan beberapa pohon tidak nampak puncaknya. Mereka hanya beristirahat beberapa menit dan melanjutkan perjalanan. Tidak banyak hal yang mereka bicarakan. Rasa lelah melanda mereka berdua, membuat mereka enggan untuk berbicara. Hanya terdengar suara tarikan napas. Dari kejauhan mereka melihat sebuah rumah kecil yang terbuat dari kayu yang sudah terlihat tua. Mereka berdua mendekati rumah tersebut.
Menurutmu apakah di dalam rumah itu ada orang? Entahlah, aku tidak yakin jika rumah itu ada penghuninya. Tempat itu terlihat sudah tidak layak untuk dihuni. Serena mendekati salah satu jendela rumah tua tersebut. Meskipun jendela tersebut tertutup oleh kayu, namun masih ada celah untuk mengintip. Serena melihat ke dalam rumah tersebut. Sebisa yang dia lihat, di dalam terlihat berantakan. Banyak barang-barang bekas yang sudah usang dan tidak terpakai. Serena pindah ke jendela yang satu lagi. Saat dia mencoba mengintip ke dalam melalui celah dalam jendela, dia melihat dua sosok orang yang ada di pojokan. Mulut mereka berdua ditutup oleh kain, tangan dan kaki mereka diikat. Kedua orang itu, salah satunya adalah perempuan yang mengenakan baju berwarna ungu, dan seorang lagi adalah laki-laki dengan kaos berwarna hitam. Serena tentu saja mengenali mereka berdua, Lucy dan Eris. Serena langsung berlari ke arah Alista. Di dalam ada Lucy dan Eris, mereka berdua terikat. Alista dan Serena segera masuk ke dalam. Pintu rumah tua itu tidak terkunci. Mereka berdua masuk. Di dalam benar-benar berantakan dan cukup gelap karena tidak ada lampu. Serena mencari-cari ruangan tempat Lucy dan Eris disekap. Serena melihat sebuah pintu yang tak tertutup. Mereka berdua langsung masuk ke sana. Lucy dan Eris menyadari kehadiran mereka berdua saat Alista dan Serena muncul di depan pintu. Serena melihat Lucy yang sepertinya mengatakan sesuatu, namun karena mulutnya tersumpal sehingga hanya terdengar suara yang teredam. Saat Serena dan Alista melangkah masuk, seseorang menutup kepala Serena dan Alista. Serena berusaha memberontak, namun kekuatannya tidak cukup. Alista pun mengalami hal yang sama. Tangan Serena dan Alista kemudian diikat dan mulut mereka ditutup kain. Lalu mereka berdua diseret masuk ke ruangan tersebut. Serena memandang makhluk menyeramkan itu, ingin mengatakan sesuatu. Tapi karena mulutnya tersumpal sehingga itu hanya usaha sia-sia saja. Makhluk tersebut kemudian keluar dari rumah tua tersebut meninggalkan mereka berempat. Rangga berhasil sampai ke tepian, untung saja dirinya bisa berenang. Dia beristirahat sejenak di pinggir sungai, membiarkan paru-parunya menghirup oksigen. Rangga memikirkan langkah selanjutnya, apakah dia akan melanjutkan pencarian Lucy atau kembali ke kemah. Rangga tidak tahu apakah Siva berhasil kabur dari makhluk itu. Dia berharap Siva berhasil lolos dari makhluk itu dan kembali ke kemah. Rangga memutuskan untuk kembali ke kemah terlebih dahulu, menemui yang lain. Rangga berdiri dan mulai berjalan, mengikuti arah sungai mengalir. Rangga yakin pasti ada jembatan atau semacamnya untuk bisa menyeberang. Setelah kurang lebih 1 jam menyusuri sungai, Rangga sampai di bagian sungai yang dangkal. Dia kemudian pergi menyeberang dan mulai masuk ke hutan. Dia ingat bahwa tempat kemah mereka tidak jauh dari sungai. Setelah mencari sekitar 30 menit, akhirnya Rangga sampai di kemah. Namun di sana tidak ada siapa-siapa. Tetapi kemah mereka masih utuh seperti semula. Rangga melihat kertas yang tertempel di kayu yang berdiri. Dia membaca isi surat tersebut. Rangga merasa lega karena Siva berhasil sampai ke kemah. Namun Rangga berpikir bahwa mereka berdua terlalu bodoh karena memilih pergi mencari yang lain dibanding diam di kemah dan menunggu yang lain. Rangga masuk ke tendanya untuk mengganti bajunya yang basah. Dia kemudian menyimpan kembali kertas itu di tempat semula. Rangga melihat ke sekeliling mencari kertas berwarna hijau. Saat menemukannya, dia langsung mengikuti kertas hijau tersebut. Dika terbangun dengan rasa sakit di kepalanya. Dia memegang kepalanya dan terasa basah. Ternyata itu adalah darah yang ada di dahinya. Benturan itu membuat dahi Dika terluka. Dika tidak tahu berapa lama dia tidak sadarkan diri. Ia pergi ke sungai untuk membersihkan dahinya, kemudian pergi ke jembatan dan menyeberang. Di sana tidak ada tubuh Eris. Sepertinya makhluk itu membawa Eris. Dika memikirkan keadaan yang lain yang berada di kemah. Apakah mereka baik-baik saja? Atau makhluk itu juga datang ke kemah? Semoga saja tidak terjadi hal buruk kepada mereka. Dika memutuskan tidak kembali ke kemah. Dia pergi lurus ke arah jembatan, berharap bisa menemukan tempat makhluk itu membawa Lucy dan Eris.
Pastinya ada sebuah gubuk atau semacamnya. Meskipun sudah tengah hari, namun kabut masih menyelimuti hutan, membuat jarak pandang terbatas. Beberapa kali wajah Dika terkena ranting. Dika tidak pernah menyangka bahwa liburannya akan berakhir seperti ini. Terjebak di hutan dengan makhluk aneh yang menculik teman-temannya. Dika harus segera menemukan Lucy dan Eris, selalu bergabung dengan yang lain dan segera pergi dari gunung ini sebelum sore. Saat Dika berjalan, dia mendengar suara jeritan seorang perempuan. Sepertinya suara itu tak jauh. Dika segera berlari ke arah suara itu. Ia berlari sangat kencang, menghiraukan dedaunan yang menampar-nampar wajahnya. Tiba-tiba Dika bertabrakan dengan seseorang. Mereka berdua terpental satu sama lain. Dika buru-buru berdiri ingin melihat siapa yang bertabrakan dengan dirinya. Ternyata itu adalah Rangga. Rangga! Mana yang lain? Aku tidak tahu. Apa kau tadi mendengar suara teriakan? Ya, aku mendengarnya. Sebaiknya kita segera ke sana. Mereka berdua bergegas pergi ke arah teriakan tadi. Dari kejauhan mereka melihat sebuah rumah berukuran kecil yang sudah tua. Dia menghentikan langkah mereka. Tunggu, kita tidak tahu ada siapa di rumah itu. Mungkin saja makhluk itu ada di dalam sana. Sebaiknya kita tunggu di luar dan kita sergap saat makhluk itu keluar. Rangga setuju dengan rencana Dika. Mereka berdua kemudian mencari tempat persembunyian di dalam semak-semak tidak jauh dari rumah tersebut. Bukankah tadi kau bersama Siva? Tanya Dika, matanya masih terpaku ke rumah tua itu. Rangga kemudian menceritakan kejadian di tebing. Dia juga menceritakan tentang kertas yang ditinggalkan oleh Siva dan Jessie di kemah. Aku sedang mengikuti jejak kertas hijau itu sampai aku mendengar suara teriakan seseorang. Aku yakin itu pasti teriakan Jessie atau Siva. Aku melihat kertas hijau itu di pohon yang ada di belakang kita. Itu artinya mereka berdua pergi ke sini, lalu menemukan rumah tersebut dan tertangkap oleh makhluk itu. Bagaimana dengan Fabio, Alista, dan Serena? Aku tidak tahu keberadaan mereka. Saat aku kembali ke kemah, mereka semua sudah tidak ada. Oh ya, bukankah tadi kau bersama Eris? Eris dipukul oleh makhluk itu hingga pingsan saat kita berada di jembatan. Makhluk itu mencoba menyerangku, namun aku berhasil menahannya dengan tangan. Hal itu membuat lenganku cedera. Lalu aku berlari ke seberang jembatan. Saat sampai di seberang, aku terpeleset dan terjatuh ke bawah. Aku membentur batu hingga pingsan. Saat aku terbangun, tubuh Eris sudah tidak ada. Sepertinya makhluk itu membawanya. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh makhluk itu? Pasti dia adalah seorang manusia bertopeng. Lalu apa yang dia inginkan dari kita dan mengapa dia menculik teman-teman kita? Kita tanyakan saja langsung pada makhluk itu. Kita sergap dia di saat dia keluar dari pintu itu. Tak berapa lama makhluk itu keluar dari pintu, namun dia tidak sendirian. Dia menarik Eris, Lucy, Serena, Siva, Jessie, dan Alista. Tangan mereka diikat satu sama lain, saling menyambung. Mulut mereka ditutup oleh kain. Bahkan Eris yang urakan pun kelihatannya cukup sulit untuk melepaskan tali yang mengikat dirinya dengan erat. Namun ada yang kurang. Fabio tidak ada di sana. Itu artinya Fabio masih terbebas. Tapi entah di mana dia sekarang ini. Entah mungkin dia kabur lebih dulu karena ketakutan. Andai saja Fabio ada di sini, mungkin dia bisa membantu Dika dan Rangga. Mereka mau dibawa kemana? Entahlah, makhluk itu mungkin akan memindahkan mereka ke tempat lain. Oke, aku ada ide. Jadi begini rencananya. Kita akan menyerang makhluk itu bersamaan. Hal itu pasti akan membuatnya kaget. Kau bertugas melepaskan ikatan mereka dan aku akan menghadapi makhluk itu untuk membuatnya sibuk. Tidak, biar aku yang mengalihkan perhatian makhluk itu. Badanku lebih besar, lagi pula tanganmu sedang cedera. Jadi kau saja yang melepaskan ikatan mereka. Oke, itu tidak masalah, Rangga. Rangga kemudian merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah belati kecil. Ambil ini. Tadi aku mengambilnya dari kemah untuk berjaga-jaga. Gunakan itu untuk melepaskan ikatan mereka. Baik, terima kasih. Kalau begitu, ikuti hitunganku. 3, 2, 1, sekarang!
Dika dan Rangga berlari keluar dari persembunyian mereka. Hal itu membuat makhluk tersebut kaget dan berusaha untuk mengambil batang besi yang ada di dekat pintu. Namun tidak sempat. Rangga langsung menerjang makhluk itu, sedangkan Dika berlari ke arah tawanan dan berusaha memotong ikatan mereka. Entah sudah berapa lama Fabio berjalan di hutan ini. Rasa haus membakar tenggorokannya yang kering kerontang. Dia beristirahat sejenak, menyandarkan ke sebuah pohon yang sangat besar. Kabut yang cukup pekat membuat jarak pandang Fabio terbatas. Badannya dipenuhi oleh keringat. Kakinya terasa seperti sudah berlari maraton. Fabio sendirian, tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Kepalanya dipenuhi dengan rasa takut sehingga dirinya mengalami halusinasi. Beberapa menit yang lalu dia melihat laba-laba raksasa melintas di depan dirinya, membuat dia lari terbirit-birit. Fabio tahu bahwa itu hanyalah halusinasi yang diciptakan otaknya, namun dia tetap saja ketakutan. Fabio bersandar sambil memandang lurus. Di sela-sela pepohonan dia melihat seorang perempuan menggunakan baju berwarna putih dengan potongan rambut yang pendek. Fabio mengusap-usap matanya, berpikir bahwa itu juga mungkin hanya halusinasinya. Namun perempuan itu masih ada di sana menatap dirinya. Fabio berdiri sedikit ketakutan. Kemari. Fabio mendengar suara perempuan itu di kepalanya. Bulu kuduknya berdiri. Perempuan itu berbalik membelakangi Fabio. Perempuan itu sekali lagi melirik ke arah Fabio, seolah-olah menyuruh Fabio untuk mengikuti dirinya. Entah mengapa Fabio mengikuti perempuan itu meskipun dia merasa ketakutan. Fabio tidak pernah bisa memperkecil jarak antara dirinya dengan perempuan itu. Bahkan meski Fabio berlari, perempuan itu selalu berada di depan, memandu dirinya ke satu tempat. Fabio tidak tahu apa yang diinginkan perempuan itu dan kemana dia akan membawa dirinya. Fabio merasa ditarik oleh perempuan itu. Perempuan itu kemudian berhenti, begitupun dengan Fabio. Perempuan itu berbalik ke arah Fabio, kemudian memperlihatkan senyumannya yang misterius. Lalu perempuan itu menghilang ditelan oleh kabut. Ia langsung berlari ke arah perempuan itu, namun di sana sudah tidak ada siapa-siapa. Dari kejauhan Fabio mendengar keributan dan melihat sebuah rumah tua. Di luarnya terlihat Rangga sedang bergumul dengan makhluk-makhluk yang tadi mendatangi kemah mereka. Di belakangnya Fabio melihat Dika yang sedang melepaskan tali yang mengikat teman-temannya. Fabio langsung berlari ke arah sana membantu Rangga. Rangga menyadari kedatangan Fabio. Begitu juga dengan makhluk tersebut. Rangga langsung menerjang badan makhluk tersebut, namun makhluk tersebut tidak jatuh. Dari belakang Fabio menendang makhluk tersebut, membuatnya kesakitan. Rangga lalu menubruk makhluk tersebut hingga terjatuh. Fabio melihat batangan besi di dekat pintu. Dia langsung mengambil batangan besi. Lalu Fabio menyuruh Rangga untuk melepaskan makhluk itu dan mengacungkan batang besi, siap memukul makhluk tersebut. Namun terdengar suara seseorang berteriak, "Berhenti!" Alista yang sudah tidak terikat lagi berteriak, membuat mereka semua diam, menghentikan pukulan yang akan dilancarkan oleh Fabio kepada makhluk itu. Semua orang memandang ke arah Alista. "Cukup, ini sudah cukup." Alista menghampiri Fabio dan Rangga serta makhluk tersebut. Dia mengambil batang besi yang sedang dipegang oleh Fabio. Lalu Alista menghampiri makhluk itu yang dari tadi sudah mundur menjauh. "Sudah cukup, kita akhiri saja semuanya sekarang." Makhluk itu sejenak diam, seolah-olah tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Alista. Lalu makhluk itu perlahan-lahan membuka topengnya. Semua orang memandang ke arah dirinya. Di balik topeng itu terlihat wajah yang sudah tidak asing lagi bagi semua anggota Ten Trigger. Makhluk dengan topeng menyeramkan itu adalah Angkara. Semuanya saling memandang satu sama lain, hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Alista, apa-apaan ini? Jadi selama ini kalian berdua bersekongkol? Apa kau berniat membunuh kami? Jika kamu pikir ini adalah lelucon, ini sungguh tidak lucu." Semua orang memandang ke arah Angkara dan Alista meminta penjelasan. Alista dan Angkara masih diam saja. "Kalian tunggu, biar mereka menjelaskannya. Alista, tolong jelaskan maksud semua ini. Mengapa kamu melakukan ini?" "Mencelakai kami? Benci. Aku
benci kalian semua. Aku sudah muak dengan kalian semua. Jelaskan apa maksudmu membenci kami. Apa yang pernah kami lakukan padamu? Yang pernah kalian lakukan? Apa kalian semua sudah lupa apa yang selalu kalian lakukan padaku? Apa kalian memang tidak peduli itu padaku? Apa kalian lupa bahwa selama ini kalian tidak pernah peduli sama sekali padaku? Bahwa selama ini kalian hanya memandangku sebelah mata? Alista, aku sungguh tidak mengerti apa maksudmu. Kau Dika, bahkan kau yang seorang ketua kelas pun ternyata memang sama saja dengan yang lain. Selama ini kalian selalu tidak mengacukanku, tidak jarang menganggapku tidak ada. Kalian berkata bahwa Ten Trigger akan selalu bersama. Ya, hanya kalian saja yang bersama. Aku tahu bahwa aku masuk kelompok Ten Trigger karena Angkara yang mengajakku. Dari awal kalian memang tidak pernah ada niatan untuk mencoba bergaul denganku di kelas jika bukan karena Angkara. Angkara merasa kasihan padaku karena aku sering sendirian di kelas, sehingga dia mengajakku untuk masuk ke kelompok. Dan untuk pertama kalinya aku merasa bahwa aku mendapatkan teman. Tapi ternyata aku salah. Tiap hal, tiap rencana yang kalian buat tidak pernah melibatkanku. Kalian hanya memberitahukannya di kemudian hari. Awalnya aku tidak peduli dengan hal itu. Namun lama-kelamaan aku baru menyadarinya seolah-olah aku bukan bagian dari kelompok kalian. Bahkan saat kemarin kalian merencanakan liburan berkemah ke sini, kalian melanjutkan diskusi di luar tanpa mengajakku. Hanya memberitahukanku lewat pesan singkat saja. Ya, aku sakit hati. Aku sudah lama muak dengan kalian. Jesse, apa kau ingat dulu aku pernah mencoba meminta bantuanmu untuk mengantarkanku ke toko jahitan karena kamu mahir dalam menjahit? Kau menyuruhku untuk menunggu di terminal karena ada hal yang akan kamu lakukan lebih dulu. Aku menunggumu dari jam 3 sore hingga jam 5. Tapi kamu tidak kunjung datang. Bahkan di keesokan harinya kamu tidak mengatakan apa-apa, melupakan semuanya seolah-olah kau tidak pernah membuat janji. Tak ada kata maaf yang aku terima bahkan sampai saat ini. Siva, aku tahu selama ini kamu tidak pernah menyukaiku. Aku juga sering mendengarkan bahwa kamu selalu menjelek-jelekanku dengan Jessie. Kau bahkan hampir tidak pernah berbicara denganku jika bukan karena ada kebutuhan. Kau Rangga, aku membencimu karena hal yang kau lakukan pada Angkara. Kau membuat Angkara keluar dari kelompok Ten Trigger sehingga membuatku sendirian di dalam kelompok sialan ini. Selama ini kalian semua selalu tidak mengacukanku. Omonganku tidak pernah kalian anggap. Aku selalu ingin pergi dari kelompok ini, tapi aku selalu berkata kepada diriku mungkin nanti akan ada saatnya kalian memang benar-benar peduli denganku. Tapi bahkan sampai kita kelas 12 hal tersebut tidak pernah berubah. Eris, aku pernah memintamu untuk mengantarkanku ke rumah sakit sepulang sekolah. Kau menyuruhku untuk menunggu di luar, tapi kau tiba-tiba saja pergi dengan wanita lain dengan alasan ada urusannya mendadak. Kau bahkan tidak bertanya sama sekali siapa yang ada di rumah sakit. Dia ibuku yang berada di rumah sakit, dirawat. Apa kalian lupa? Aku pernah memberitahukannya pada kalian semua bahwa ibuku dioperasi, tapi kalian semua tidak peduli. Perkataanku hanya kalian anggap sebagai angin lalu. Bahkan di saat aku sakit selama 1 minggu, tidak ada seorang pun yang menjengukku selain Angkara. Kau Fabio, kau memang hanya peduli dengan dirimu sendiri. Kau seorang penakut dan pecundang. Kau bahkan membiarkanku pulang sendirian di malam hari setelah kegiatan di sekolah waktu itu. Bahkan kita pulang satu arah dan kau pergi begitu saja dengan mobil yang jelas-jelas adalah milik orang tuamu. Lucy, apa kau lupa dulu kau pernah meminta bantuanku untuk membuatkan sebuah naskah untuk tugas? Apa kau tidak tahu bahwa saat itu aku senang karena aku pikir kau dan yang lainnya mulai memperhatikanku. Tapi setelah aku selesaikan naskah itu keesokannya, kau hanya mengambilnya, membacanya, dan kau berkata bahwa naskah itu bagus sekali. Tapi saat pulang sekolah aku lihat kau membiarkan naskah itu tergeletak di luar kelas. Saat aku bertanya padamu tentang naskah itu, kau berkata bahwa kau lupa menyimpannya. Apa kau tahu aku begadang semalaman untuk membuat naskah itu, membantu menyelesaikan tugasmu? Apa kalian semua lupa dan tidak sadar bahwa meskipun selama ini kalian tidak acuh padaku, tapi aku masih peduli kepada kalian? Alista mulai terisak dan menangis, tapi dia tidak berhenti berbicara.
membicarakan semua rasa sakit hati dan kesal yang selama ini terpendam dalam hatinya. Kenapa? Kenapa kalian tidak suruh saja aku keluar dari kelompok kalian? Apa artinya bersama jika kalian tidak pernah melibatkanku? Apa artinya teman jika selama ini kalian tidak memperdulikanku? Apa artinya 10 jika selama ini kalian tidak menganggapku? Apa salah aku pada kalian? Apa karena aku memiliki wajah yang buruk rupa karena luka-luka yang terlukis di wajahku ini? Kalian bahkan tidak bertanya dari mana asal luka-luka ini di wajahku. Ini adalah hasil perlakuan ayah tiriku. Kalian bahkan tidak pernah tahu keluargaku seperti apa. Padahal kalian semua saling mengetahui keluarga masing-masing kecuali aku. Aku melakukan ini karena rasa sakit yang aku rasakan selama ini. Rasa dendam yang selama ini tumbuh semakin besar. Meskipun begitu, aku tidak pernah bermaksud ingin melukai kalian. Aku hanya ingin membuat kalian takut. Aku hanya ingin melihat apakah kalian juga akan peduli padaku saat terjadi hal seperti ini. Tapi yang aku lihat, Rangga hanya mencari Jessie dan Siva. Fabio malah meninggalkanku dan Serena. Semuanya masing-masing dari kalian hanya memperdulikan diri sendiri, teman terdekat kalian sendiri. Tidak ada yang peduli sama sekali denganku. Alista berhenti berbicara. Angkara merangkul Alista dan membiarkannya menangis. Semuanya diam, tidak ada yang berbicara, hanya memandang tanah yang sedari tadi diam membisu. Dika memandang yang lain, mereka semua terdiam. Hanya terdengar suara isak tangis Alista. Dika tahu apa yang harus dia katakan. Apa yang kau katakan barusan memang tidak seutuhnya salah, dan beberapa hal yang kau katakan memang benar. Kami memang mungkin kurang peduli denganmu jika kau tidak mengatakannya barusan. Mungkin kami tidak akan pernah sadar. Tapi apa kau tahu, kami bukan benar-benar tidak peduli denganmu. Kami tahu keadaan keluargamu. Aku mengetahuinya dari Clara, teman satu bangkumu. Aku tahu tentang luka-luka yang ada di badan dan di wajahmu. Aku tahu tentang keluargamu. Kami semua mengetahuinya. Tapi kau tidak pernah menceritakannya pada kami. Kami berpikir bahwa kamu adalah sosok perempuan yang kuat dengan segala hal yang terjadi padamu, sehingga kami tidak pernah bertanya tentang keluargamu. Kami semua tahu kau orang yang sangat peduli kepada kami semua. Aku tahu, kami tahu bahwa waktu itu ibumu dioperasi, tapi kau tidak memberitahukannya pada kami. Kami mengetahuinya dari wali kelas saat kau sakit, bukan karena kami tidak ingin menjengukmu. Namun kami berpikir bahwa kau pasti tidak ingin kami melihat dirimu dalam keadaan lemah, karena selama ini kami semua menganggapmu sebagai perempuan yang kuat. Namun saat kau masuk sekolah kembali, kami tahu bahwa dengan tidak menjengukmu adalah hal yang salah. Kami melihat matamu yang memperlihatkan kekecewaan kepada kami. Serena sudah berada di depan Alista yang masih menangis. Bukan karena kami tidak ingin mengajakmu untuk mendiskusikan sebuah rencana. Setiap kami berdiskusi merencanakan sesuatu, pasti kami melakukannya di luar sekolah, yang dimana jaraknya jauh dari rumahmu. Sehingga kami tidak mengajakmu karena merasa kasihan. Sebab rumahmu jauh, begitupun kemarin saat kami mendiskusikan rencana berkemah ini. Lagi pula kami tahu bahwa kau setiap pulang sekolah selalu bekerja part-time di sebuah toko, sehingga kami tidak ingin mengganggumu. Kami mengetahuinya meski kau tidak memberitahu kami. Tanpa kamu sadari, kami semua peduli denganmu. Bahkan aku merasa bahwa kau perempuan yang paling kuat di antara kami. Kau tidak pernah berkeluh kesah. Kau tidak pernah bercerita tentang hal yang menimpamu. Bukan karena kami semua tidak ingin membantumu, namun kami semua berpikir bahwa kau pasti bisa menyelesaikan sendiri. Angkara melepaskan rangkulannya dan membiarkan Serena memeluk Alista. Andai saja selama ini kau mengatakannya pada kami tentang hal yang kau rasakan, maka hal seperti ini tidak akan terjadi. Andai saja kau lebih terbuka pada kami. Alista, aku benar-benar minta maaf atas hal yang aku lakukan padamu waktu itu. Saat aku lupa untuk mengantarmu ke toko jahitan, aku bermaksud meminta maaf padamu keesokannya. Namun aku melihat kau biasa-biasa saja, tidak terlihat marah, sehingga aku mengurungkan niatku. Dan itu sungguh keputusan yang bodoh. Seharusnya aku benar-benar minta maaf saat itu juga.
Aku tidak tahu bahwa kau menungguku hingga jam 5 sore. Saat aku barusan mendengarnya, aku benar-benar menyesal. Aku benar-benar minta maaf. Bukan karena aku tidak menyukaimu, tapi karena aku iri padamu. Aku iri dengan dirimu yang terlihat kuat, tidak seperti aku. Aku iri padamu yang selalu terlihat tegar di setiap masalah yang kau hadapi. Aku menjelek-jelekanmu bukan semata-mata aku membencimu, tapi karena aku iri padamu. Aku minta maaf tentang naskah itu. Aku benar-benar lupa menyimpannya waktu itu. Kau tahu itu memang naskah yang sangat bagus sekali, hingga aku sangat menyesal karena menghilangkannya. Tadinya aku ingin memintamu membuatkannya lagi, namun aku tidak mungkin melakukan hal itu. Aku tidak tahu bahwa kau membacanya semalaman hingga kau begadang. Aku benar-benar minta maaf. Fabio dan Eris juga meminta maaf, mengakui kesalahannya waktu itu. Rangga sedari tadi diam, menundukkan kepalanya terlihat berpikir. Kurasa hal ini juga memang salahku. Kalian semua tahu ini semua salahku, membuat Angkara keluar dari kelompok kita. Aku benar-benar menyesal dengan hal yang aku lakukan pada adikmu. Bahkan sampai saat ini aku benar-benar tidak bisa memaafkan diriku. Aku tidak pernah bisa melupakan kesalahanku kepada kalian berdua, sehingga membuat Lala terbaring di rumah sakit karena kebodohanku dan keegoisanku. Aku tahu Angkara, hal yang kau lakukan itu bukan hanya semata-mata mengikuti keinginan Alista, tapi karena kau memang membenciku, membenci kami semua karena hal yang aku lakukan. Kau memang berhak membenciku, tapi jangan membenci yang lain. Ini semua salahku, aku yang bertanggung jawab. Ya, aku memang membencimu, dan aku tidak akan pernah lupa. Aku tidak mungkin tidak membencimu karena telah membuat adikku hampir membunuh dirinya sendiri. Tapi sebenarnya aku sendiri sadar bahwa aku juga tidak bisa terus-terusan menyalahkanmu. Menyalahkan kalian semua, aku bahkan hampir akan melupakan semuanya dan berbaikan dengan kalian. Namun mendengar rencana Alista membuat emosiku naik kembali. Aku rasa mungkin kita semua pantas mendapatkan hal seperti ini. Dika memandang teman-temannya. Mereka semua sadar apa yang dimaksud oleh Dika. Mereka semua mengangguk setuju. Alista, kami semua minta maaf atas apa yang kami lakukan padamu. Aku juga minta maaf atas semua ini. Aku benar-benar tidak bermaksud untuk mencelakai kalian semua, meski aku dendam pada kalian. Aku hanya ingin menakut-nakuti kalian. Iya, kami semua tahu kau memang tidak bermaksud seperti itu. Kami semua tahu bahwa kau orang yang baik dan kau juga orang yang kuat, dan kau juga harus lebih jujur lagi pada kami. Angkara, aku benar-benar minta maaf atas semuanya, atas hal yang aku lakukan pada adikmu. Ya, kami semua mau minta maaf. Ya, aku maafkan kalian. Aku juga meminta maaf padamu, Eris, karena memukulmu hingga membuatmu pingsan. Aku juga meminta maaf padamu, Dik, karena membuat lenganmu cedera. Aku benar-benar tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya ingin membuatmu pingsan saja. Dan saat kau terjatuh, aku benar-benar kaget. Aku mencarimu saat terjatuh, tapi kau tidak ada dimanapun. Rangga, aku juga minta maaf karena membuatmu terjatuh dari tebing. Namun aku tahu bahwa kau bisa berenang dan sampai ke tepian. Ya, tidak masalah. Lagi pula ini hanya luka ringan. Ya, tidak apa-apa. Tapi aku harus bertanggung jawab jika aku masuk angin, karena air di gunung ini benar-benar dingin sekali. Ya, meskipun tengkukku sakit, setidaknya sekarang aku tahu bagaimana rasanya pingsan. Mereka semua tertawa. Pada akhirnya mereka semua saling meminta maaf satu sama lain dan saling memaafkan. Fabio meminta maaf atas apa yang dia katakan pada Jessie. Jessie juga meminta maaf karena telah menampar dan meninggalkan Fabio sendirian. Fabio juga meminta maaf karena menjadi pengecut dan penakut sehingga meninggalkan Alista dan Serena di belakang. Oh, ternyata kalian di sini. Pak Wadiman, Bapak khawatir dengan kalian yang tidak turun-turun ke desa. Seingat Bapak, kalian hanya akan berkemah 1 malam saja. Oleh karena itu Bapak datang ke lokasi kemah kalian.
Saat Bapak ke sana ternyata tidak ada siapa-siapa dan Bapak hanya menemukan kertas ini, lalu mengikuti jejak yang kalian buat. Sebenarnya Bapak sudah ada di sini dari tadi dan mendengarkan kalian semua. Kalian tahu, dalam setiap hubungan, baik itu pacaran, pernikahan atau pertemanan, pasti akan selalu ada ujiannya. Persahabatan kalian sedang diuji oleh Tuhan untuk menentukan kualitas hubungan kalian ke depannya, dan kalian berhasil melaluinya. Keterbukaan dan kejujuran adalah hal yang penting dalam persahabatan. Hal tersebut bisa mempererat tali yang kalian jalin, hingga nantinya tidak ada yang bisa memutuskan tali yang kalian buat. Masa muda kalian masih panjang, nikmatilah masa muda kalian bersama-sama. Buatlah kenangan sebanyak mungkin hingga di masa tua nanti kalian tidak akan menyesal dan akan tersenyum saat mengingat masa-masa indah tersebut. Meminta maaflah jika kalian berbuat salah. Satu saat nanti persahabatan kalian akan diuji kembali. Ujian yang lebih berat dari ini, dan pada saat itu kalian harus bisa berpikir dewasa dan mengambil keputusan yang tepat. Yang dikatakan Pak Wadiman barusan memang benar. Mereka semua sadar atas kesalahan mereka. Sekarang ini persahabatan mereka kembali utuh seperti dulu dan terlahir kembali dengan wujud yang lebih sempurna. Nah, sekarang mari kita kembali ke kemah kalian dan kalian harus membersihkan sampah-sampah yang berserakan di sana. Bapak sudah bilang sebelumnya kalian harus menjaga kelestarian hutan ini. Jika tidak, kalian akan didatangi oleh arwah Franzen. Mereka semua kembali ke kemah, merapikan barang-barang mereka dan mengumpulkan sampah-sampah yang berserakan. Kali ini suasana kebersamaan terlihat begitu jelas. Wajah mereka semua terlihat berseri-seri. Serena membalut luka di lututnya dengan perban yang mereka bawa, sedangkan luka di lengan Dika diikat dengan kain yang disarungkan ke lehernya. Bagaimana kalau kita foto bersama dulu sebelum pulang? Di dekat sini ada tebing yang tidak terlalu tinggi. Di sana pemandangannya bagus untuk berfoto. Ya udah, yuk kita ke sana. Mereka semua pergi ke lokasi yang diberitahukan oleh Pak Wadiman setelah membersihkan tempat kemah. Di sana pemandangannya memang bagus. Lalu mereka semua berfoto bersama. Pak Wadiman yang memfotokan mereka semua. Dalam foto tersebut mereka semua tersenyum dengan bahagianya, seolah-olah kejadian tadi tidak pernah terjadi. Pada akhirnya Ten Trigger bersama kembali. Mereka semua pulang diantar oleh Pak Wadiman. Apa yang dikatakan oleh Pak Wadiman tadi memang benar. Mereka semua masih muda, masih egois, dan masih banyak cobaan atau ujian yang akan menghadang mereka ke depannya. Setidaknya semua kejadian ini menyadarkan mereka semua, bisa membuat mereka saling terbuka satu sama lain. Mereka sudah sampai di kaki gunung. Pak Wadiman pamit terlebih dahulu karena dia meninggalkan beberapa barangnya di sungai. Mereka semua berterima kasih kepada Pak Wadiman dan melanjutkan perjalanan ke desa. Anggara bukannya menakut-nakuti kami yang berada di kemah saat 4 orang mencari Lucy bukan termasuk ke dalam rencana ya. Tapi hal tersebut berjalan dengan lancar meskipun ada beberapa hal yang tidak terduga. Anggara lalu memperhatikan Alista seolah-olah tidak mengerti apa yang dia katakan. Aku tidak menakut-nakuti kalian yang berada di kemah. Aku hanya menyerang Rangga dan Siva yang tiba-tiba sudah ada di tebing. Kemudian menyusul mencari Eris dan Dika yang berada di jembatan. Malah aku bingung mengapa kamu hanya membawa Serena saja ke rumah tua, tidak bersama Jessie. Bukankah rencanamu membuat orang yang berada di kemah menjadi terpisah, dan nantinya hanya Fabio saja yang terpisah dengan kalian? Tunggu, bukankah kamu yang muncul di hadapan kami saat kami berempat diam karena jejak yang kami ikuti buntu? Tidak, aku hanya muncul saat kau dan Rangga berada di tebing, lalu pergi mencari Eris dan Dika yang sudah berada di jembatan. Lalu siapa yang menghampiri kami saat kami berada di kemah? Dan siapa yang menampakkan diri di hadapan tim yang mencari Lucy? Kalian tidak sedang bercanda kan? Kau angkar aku tidak bercanda kan? Tentu saja aku tidak bercanda. Sebenarnya ada hal yang
lupa aku ceritakan. Tadi saat aku tersesat di hutan, aku bertemu dengan seorang perempuan. Dia menyuruhku untuk mengikutinya, tapi dia tidak mengatakan itu secara langsung dari mulutnya. Kata-katanya seolah-olah berada dalam kepalaku. Perempuan itu berkata kemari, dan entah mengapa aku malah mengikutinya, padahal saat itu aku ketakutan. Setelah aku mengikutinya, tiba-tiba perempuan itu tersenyum dan menghilang. Kemudian di sanalah aku menemukan kalian. Fabio menceritakan pertemuannya dengan perempuan misterius tadi membuat semuanya sedikit ketakutan. Mereka kemudian melihat Pak Wadiman yang berjalan mendekati mereka dari arah desa. Kemudian Dika memanggil Pak Wadiman sekalian ingin bertanya tentang hal ganjil yang barusan dia dengar. Kalian sudah sampai juga, Bapak kira kalian tersesat. Mana mungkin kami tersesat di kaki gunung, tinggal mengikuti jalan setapak saja untuk sampai ke desa. Oh ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Perkataan Bapak tadi menyadarkan kami semua, dan juga kami berterima kasih karena Bapak tadi mencari kami ke lokasi kemah. Berterima kasih untuk apa? Dari tadi Bapak ada di rumah, justru sekarang Bapak baru mau mencari kalian. Karena Bapak khawatir takutnya kalian tersesat. Seingat Bapak kalian hanya akan berkemah 1 malam saja. Mereka semua saling memandang satu sama lain. Rasa takut terlihat di mata mereka. Alista merasa bulu kuduknya berdiri padahal dia tidak kedinginan. Bukankah tadi Pak Wadiman yang mencari kami dan mengantar kami pulang sampai ke kaki gunung? Lalu Bapak pergi lagi karena ada barang Bapak yang tertinggal di sungai? Tidak, seharian ini Bapak tidak pergi ke sungai. Bapak ada di rumah. Lalu tadi siapa? Alista, Serena, Jessie, dan Siva terlihat ketakutan. Pak Wadiman menyadarinya lalu bertanya apa yang terjadi. Dika kemudian menceritakannya namun tidak menceritakan keseluruhannya. Saat Pak Wadiman mendengar itu, dia tersenyum. Sepertinya kalian sudah membuat keributan yang membuat penjaga gunung muncul. Bapak kan sudah bilang sebelumnya, jangan berbuat hal-hal yang tidak baik di gunung. Bapak benar-benar tidak pergi mencari kalian tadi. Mungkin yang kalian tadi lihat itu bukan Bapak, tapi penjaga gunung dan perempuan yang tadi dilihat oleh Nak Fabio. Mungkin itu adalah Sarah. Sudah, kalian tidak usah takut. Penjaga gunung tidak melakukan apa-apa. Malah dia memberitahu kalian dan mengantar kalian pulang. Itu kasus yang sangat jarang. Kalian mau pulang sekarang? Yaudah, ayo Bapak antar ke rumah Pak Karmin. Mereka semua pulang dengan sedikit rasa takut. Kenyataan bahwa yang mereka temui di gunung tadi bukan Pak Wadiman sedikit membuat mereka kaget dan takut. Tapi mereka tidak terlalu khawatir karena penjaga gunung tadi tidak melakukan hal-hal yang aneh kepada mereka. Malah penjaga gunung tersebut menasihati mereka dan membantu Fabio hingga dia bertemu dengan yang lain. Setidaknya mereka tahu legenda tentang Franzen dan Sarah di Gunung Wedus tersebut bukan sekedar hanya legenda. Mereka semua pulang dengan segudang pengalaman yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Pengalaman yang akan membuat mereka bertambah dewasa dan persahabatan mereka akan bertahan selamanya. Sekian. Dan terima kasih buat Mins Theodore yang telah mengizinkan Kang Slamet membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.